informal. Jadi koita ini 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata bahasa koita. Apa itu koita? Nah, keterangannya sudah saya tuliskan di sini. Keterangannya menunjukkan bahwa sebuah tindakan sedang berlangsung. Ya, jadi kalau ada koita itu menunjukkan bahwa sebuah tindakan itu sedang berlangsung ya, atau masih berlangsung. Rumusnya cukup gampang, di mana kata kerja plus koita saja. Jadi kata kerja saja ya, ini menempel hanya untuk kata kerja saja. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sedang titik-titik atau lagi titik-titik. Jadi kata kerja plus koita kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sedang titik-titik atau lagi titik-titik. Sebagai contoh kita ambil dari kata mokta. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya makan. Mokta artinya makan. Nah, bagaimana kalau kita tempelkan koita? Kita tulis mokta dulu, setelah menghilangkan danya maka akan berubah menjadi mok saja ya, danya sudah hilang. Kemudian langsung tempelkan koita, mok plus koita. Nah, setelah itu kalau kita rubah ke dalam bentuk formal maka akan berubah menjadi mok kois semnida. Mok kois semnida artinya sedang makan. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk informal maka akan berubah menjadi mok kois saya. Mok kois saya sedang makan ya, artinya sedang makan atau lagi makan. Nah, terserah Anda mau rubah ke dalam bentuk formal atau informal. Jadi koita ini belum dirubah ke dalam bentuk apapun ya guys. Anda bisa merubahnya ke dalam bentuk formal maupun informal. Nah, kita bikin kalimat yang lain. Contohnya, adik saya sedang belajar bahasa Inggris. Lah, langkah yang pertama yang perlu Anda ketahui, Anda harus cari strukturnya dulu. Nah, di sini sudah saya tuliskan di mana adik saya sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, dan bahasa Inggris sebagai objeknya. Langkah pertama cari subjeknya dulu, adik saya. Kalau kita cari di kamus maka akan menemukan kata Je Dong Seng. Nah, I di sini sebagai penanda subjeknya. Kemudian objeknya bahasa Inggris. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata Yongo. Kemudian rel di sini sebagai penanda objeknya. Maka akan berubah menjadi Yongorel. Jadi adik saya sudah bahasa Inggris sudah. Kemudian sedang belajar. Kalau Anda cari di kamus, belajar itu adalah kungfu hata. Kungfu hata, belajar. Nah, seperti contoh sebelumnya, kata kerjanya harus menghilangkan da terlebih dahulu, maka akan berubah menjadi kungfu ha. Setelah itu tempelkan koita menjadi kungfu koita. Nah, yang langkah terakhir adalah koita ini mau Anda jadikan apa? Kalimat informal atau kalimat formal. Kalau kalimat formal maka akan berubah menjadi kungfu kois semnida. Apabila dijadikan kalimat informal maka akan berubah menjadi kungfu kois saya. Nah, seperti itu ya guys. Nah, perlu Anda ketahui di sini kata lain dari koita adalah go gesida. Go gesida itu bentuk honorific, artinya lebih halus daripada koita. Seperti itu. Nah, contoh tadi mokko ismnida ini bentuk formal halus, tapi kalau lebih halusnya menggunakan go gesida ya. Kalau kita rubah menjadi bentuk honorific maka akan berubah menjadi mokgo geseo. Mokgo geseo artinya sama, sedang makan. Kalau di atas mokgo ismida bentuk formal, kalau di bawahnya mokgo geseo ini lebih formal, artinya lebih halus atau lebih sopan. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan kita, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.